Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi tentang sebaliknya dan reading yang merupakan perbedaan ke mengenai defisiensi vitamin D terkait dengan faktor resiko metabolik pada perempuan yang menderita sindrom ovarian polikistik di suatu penelitian cross-seksional di San Sejena. Mari kita lihat persenjataan dari penelitian itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Haji, selamat sore teman-teman. Kenalkan nama saya Anfeliana di sini untuk mempresentasikan hasil jurnal reading yang berjudul defisiensi vitamin D terkait dengan faktor psikometabolik pada perempuan yang menderita sindrom ovarian polikistik, suatu penelitian cross-sectional di SASI. Next. Baiknya untuk jurnalnya. Jadi abstrak dari latar belakang di mana PCOS ini adalah suatu gangguan hormonal yang terjadi pada wanita usia reproduksi. Adapun salah satu cirinya diantaranya adalah kelebihan berat badan, tingkat hormon androgen yang tinggi, dan resistensi terhadap insulin. Untuk metode penelitian sendiri adalah cross-sectional di mana pengambilan sampel dilakukan dalam satu waktu. Kemudian responden adalah 169 wanita yang telah didiagnosis dengan PCOS dan 114 wanita sebagai variabel kontrol yang tidak mengalami PCOS. Dan di sini untuk diagnosis dengan menggunakan kriteria Rotterdam yang dimodifikasi. Sementara defisiensi vitamin D itu nanti dinilai berdasarkan konsentrasi serum 25 hidroksivitamin D yang kurang dari 20 mg/ml. Nah ini untuk hasilnya nanti bisa dijelaskan. Next. Dibacakan di mana? Baik. Untuk hasilnya, tingkat konsentrasi serum 25 hidroksivitamin D secara signifikan lebih rendah pada wanita yang mengalami PCOS dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan P-nya lebih kecil dari 0,05 yang lebih signifikan. Kemudian prevalensi defisiensi dan kekurangan 25 hidroksivitamin D secara signifikan lebih tinggi pada wanita yang mengalami PCOS dibandingkan dengan kelompok kontrol. P-nya juga di bawah 0,05 berarti signifikan. Kemudian konsentrasi serum 25 hidroksivitamin D secara signifikan lebih rendah pada wanita PCOS dengan obesitas atau resistensi insulin daripada wanita yang tanpa obesitas atau resistensi insulin. Kemudian prevalensi defisiensi hidroksivitamin D pada wanita PCOS dengan obesitas konsentrasi hidroksivitamin D serum secara signifikan berkorelasi dengan indeks massa tubuh atau BMI, rasio pinggang pinggul, insulin puasa, serta penilaian model homeostasis resistensi insulin atau HOMA, kolesterol total, kolesterol lipoprotein, densitas rendah, dan protein C-reaktif sensitif. Kemudian konsentrasi hidroksivitamin D serum juga berkorelasi secara signifikan dengan kolesterol lipoprotein densitas tinggi. Kemudian peningkatan BMI dan WHR tingginya pada insulin puasa, HOMA, kolesterol total, kolesterol LDL, dan HSCRP dianggap sebagai faktor risiko. Tetapi kadar HDL yang tinggi dianggap sebagai faktor protektif dari vitamin D. Ini untuk kesimpulannya, dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa ternyata kekurangan vitamin D itu lazim terjadi pada wanita PCOS di sanksi Cina, terutama pada mereka yang mengalami obesitas dan resistensi insulin. Dan ternyata kadar hidroksivitamin D serum itu juga berkorelasi dengan faktor risiko metabolik pada wanita PCOS. Ini adalah kata kuncinya. Next. Nah, berikut sebagai pendahuluan, jadi sindrom ovarian polikistik atau PCOS sendiri itu merupakan gangguan endokrin yang sering terjadi pada wanita usia reproduksi. Dan PCOS sering dikaitkan berhubungan dengan penyakit seperti diabetes mellitus kedua, penyakit kardiovaskular, dan sindrom metabolik. Kemudian untuk perbedaan kadar vitamin D pada wanita yang mengalami PCOS dan wanita yang sehat, serta hubungan antara vitamin D dengan faktor metabolik pada wanita PCOS itu masih menjadi kontroversi. Namun ada beberapa penelitian menyatakan bahwa wanita PCOS yang memiliki kadar serum hidroksivitamin D yang lebih rendah daripada wanita sehat dan defisiensi vitamin D dikaitkan dengan pematian hiperinsulinemia, dislipidemia, dan faktor risiko metabolik dan kardiovaskular. Ini adalah tujuan penelitiannya, di mana tujuan penelitiannya adalah untuk menilai status vitamin D serta menganalisis hubungan antara defisiensi vitamin D dan faktor risiko metabolik pada wanita dengan PCOS. Ini metodenya, misalnya studinya adalah cross-sectional, di mana sampel diambil dalam satu waktu. Untuk subjeknya 169 wanita yang didiagnosis dengan PCOS, dan untuk kriteria diagnosisnya pada penelitian ini menggunakan kriteria Rotterdam. Yang terdiri dari 3, yaitu hiperandrogenisme, oligoanovulasi, dan gambaran polikistik ovarium pada gambaran USG, dan 114 wanita tanpa PCOS. Untuk lokasi penelitiannya di Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Sian Jeltong, dan waktunya adalah Januari 2018 sampai Mei 2019. Untuk analisis statistiknya dengan menggunakan
FPSS, dan variable continue dianalisis menggunakan uji TCU, dan parameter kategorikal disajikan dalam angka persen. Dilakukan uji analisis regresi linear juga. Sementara hubungan efisiensi vitamin dan faktor metabolic dianalisis menggunakan regresi logistik multinomial, dan nilai P di bawah 0,05 itu dianggap signifikan. Tadi sudah sempat jelaskan bahwa kriteria konstitusilas pada penelitian ini adalah kriteria Rotterdam yang dimodifikasi. Kemudian wanita dengan penyakit tiroid, hiperplasia adrenal kongenital, atau penyakit autoimun tidak diikutsertakan. Kemudian informasi seperti usia, BMI, waist ratio, dan tekanan darah itu didapatkan melalui kuesioner dalam wawancara tatap muka. Dan di sini obesitasnya itu dinyatakan apabila BMI-nya itu di atas atau sama dengan 28. Untuk semua parameter biokimianya diuji pada rumah sakit tersebut. Kemudian evaluasi untuk berkaitan dengan resistensi insulin dilakukan dengan menghitung HOMA-IR. Dikatakan resistensi insulin apabila skornya di atas, apabila nilainya di atas 2,5. Untuk kekurangan vitamin D didefinisikan sebagai kadar serum dari hidroksivitamin D yang kurang dari 20 mg/ml, sementara konsentrasi antara 30 sampai 50 itu didefinisikan sebagai normal. Next. Nah, ini adalah hasil dari penelitian ini untuk karakteristik subjeknya yang didapatkan bahwa BMI, waist ratio, dan konsentrasi serum LH dan testosteron pada wanita PCOS itu signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tanpa PCOS. Next. Kemudian ini adalah hasil untuk status vitamin D antara wanita PCOS dan kelompok kontrol, di mana konsentrasi 25-hidroksivitamin D serum itu MMPL didapatkan hasil lebih rendah pada wanita PCOS dibandingkan dengan kelompok kontrol. Next. Belum. Prevalensi. Untuk prevalensi kekurangan dan ketidakcukupan 25-hidroksivitamin D secara signifikan lebih tinggi pada wanita PCOS dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dengan perbandingan nilainya dari 5,4% untuk yang PCOS dan 37,7%, dan P-nya di bawah 0,01. Artinya konsentrasi vitamin D itu lebih pada penelitian ini memang lebih beda pada wanita-wanita yang mengalami PCOS. Dengan P kurang dari 0,01 artinya bermakna. Ngomongnya gitu artinya. Nah, next, konsentrasi 25-hidroksivitamin D serum secara signifikan lebih rendah pada wanita PCOS yang mengalami obesitas dan resistensi insulin dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami obesitas atau resistensi insulin. Kemudian prevalensi defisiensi 25-hidroksivitamin D pada wanita PCOS dengan obesitas atau resistensi insulin secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tanpa obesitas atau resistensi insulin. Next. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan parameter metabolik di antara status vitamin D berbeda pada wanita dengan PCOS. Jadi ini ada kelompok vitamin D yang defisiensi, ada yang insufisiensi, dan ada yang normal. Jadi memang terdapat perbedaan signifikan pada BMI, waist ratio, insulin puasa, HOMA-IR, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan high sensitivity CRP di antara ketiga kelompok dengan P-nya di bawah 0,05 yang berarti bermakna. Sementara tidak ada perbedaan signifikan ditemukan ketika membandingkan glukosa puasa dan trigliserid di antara kelompok yang berbeda. Next. Nah, ini adalah vitamin D dan faktor resiko metabolik pada wanita PCOS. Jadi konsentrasi 25-hidroksivitamin D serum secara signifikan berkorelasi negatif dengan BMI, waist hip ratio, insulin puasa, HOMA-IR, kolesterol total, kolesterol LDL, dan HSCRP P-nya di bawah 0,05 yang berarti bermakna. Artinya konsentrasi 25-hidroksivitamin D serum secara signifikan berhubungan dengan nilai BMI, WHR, insulin puasa, HOMA-IR, dan kolesterol total serta kolesterol LDL dan CRP, dok. Rendah, dok. Sementara konsentrasi 25-hidroksivitamin D serum berkorelasi positif secara signifikan dengan kolesterol HDL dengan nilai P-nya juga di bawah 0,05.
Kemudian untuk kenaikan BMI dan WC rasio, tingginya kadar insulin puasa, HOMA-IR, kolesterol total, kolesterol LDL, dan CRP dianggap sebagai faktor resiko defisiensi vitamin D pada wanita yang mengalami PCOS. Dan berolahraga di luar ruangan minimal 1 kali sehari dan tingginya kadar HDL dianggap sebagai faktor perlindungan terhadap defisiensi vitamin D pada wanita dengan PCOS. Berolahraga di luar ruangan minimal 1 kali sehari dan tingginya kadar HDL dianggap sebagai faktor perlindungan terhadap defisiensi vitamin D pada wanita dengan PCOS. Next, ini adalah untuk pembahasannya, di mana di diskusi penelitian ini dijelaskan bahwa dari penelitian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penelitian yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa vitamin D yang rendah itu telah dikaitkan dengan peningkatan BMI, resistensi insulin, testosteron, dan kadar dehidroepiandrosterone sulfat pada wanita yang menderita PCOS. Dan ternyata penelitian-penelitian sebelumnya juga sejalan dengan penelitian dilakukan pada jurnal ini. Kemudian studi epidemiologi mengonfirmasi adanya hubungan negatif antara status vitamin D dan diabetes terkait beberapa faktor, di mana 25-hidroksivitamin D itu dapat meningkatkan ekspresi reseptor insulin dan menghambat pelepasan sitokin inflamasi yang diketahui menjadi penyebab dari resistensi insulin. Dan vitamin D memiliki fungsi yang berguna secara tidak langsung terhadap peran insulin melalui regulasi kalsium ekstraseluler. Kemudian penyakit kardiovaskuler itu berhubungan dengan tingginya kadar kolesterol total dan kolesterol LDL serta rendahnya kadar kolesterol HDL. Dan suplementasi vitamin D dapat mengurangi kejadian penyakit kardiovaskuler pada wanita yang kekurangan vitamin D dengan PCOS dengan memperbaiki dislipidemia. Kemudian data dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan BMI dan WHR, tingginya kadar insulin puasa, HOMA-IR, kolesterol total, kolesterol LDL, dan CRP dianggap sebagai faktor risiko defisiensi vitamin D pada wanita yang mengalami PCOS. Dan berolahraga di luar ruangan minimal 1 kali sehari dan tingkat kolesterol HDL yang tinggi dianggap sebagai faktor perlindungan terhadap defisiensi vitamin D pada wanita yang mengalami PCOS. Kemudian ini peneliti dari berbagai negara melakukan uji coba terkontrol secara acak untuk mengevaluasi apakah suplementasi vitamin D dapat memperbaiki faktor risiko metabolik pada wanita PCOS. Namun hasil sendiri itu tidak konsisten. Ada yang penelitian menyatakan bahwa terapi vitamin D itu terbukti meningkatkan perkembangan folikel, mengatur siklus menstruasi, mengurangi resistensi insulin, dan mengurangi hiperandrogenisme. Tapi ada juga penelitian yang dilakukan oleh Sue et al. Yang menunjukkan bahwa ternyata suplementasi vitamin D itu tidak memiliki efek pada HOMA-IR, kadar LDL, DHEAS, testosteron bebas, dan testosteron total pada wanita yang mengalami PCOS. Sehingga uji coba terkontrol acak multipusat dengan jumlah sampel yang besar mungkin diperlukan. Nah, ini menjadi keterbatasan dari penelitian ini adalah di mana ukuran sampel partisipan itu relatif kecil. Dan penelitian ini juga dilakukan hanya di satu pusat pada wanita PCOS di kota di Xi'an, Shaanxi, Cina. Jadi dari kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D ternyata umum terjadi pada wanita yang mengalami PCOS di lokasi penelitian tersebut, yaitu di Shaanxi, Cina, terutama pada mereka yang juga mengalami obesitas dan resistensi insulin. Dan konsentrasi serum 25-hidroksivitamin D itu berkorelasi dengan faktor risiko metabolik pada wanita dengan PCOS. Namun uji coba terkontrol yang acak dan multipusat dengan ukuran sampel yang lebih besar mungkin diperlukan untuk menyelidiki peran metabolik suplementasi vitamin D pada wanita yang mengalami PCOS. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak dari teman-temannya dulu? Silakan bertanya ke Anneke. Tanya tentang defisit vitamin D, penelitian untuk pasien PCOS dan non PCOS yang meninjau dari vitamin D-nya ya, betul ya? Buat pertanyaan nggak? Untuk Anneke. Izin bertanya untuk presentasi Ana. Sebelumnya terima kasih untuk presentasinya. Di sini kan PCOS karena defisiensi vitamin D. Yang saya baca ini kan ada terapi utama untuk PCOS ini, ada terapi anti androgen yang telah digunakan sebagai terapi primer dan juga sekunder dalam pengobatan PCOS ini. Nah, untuk kasusnya defisiensi vitamin D ini tata laksana awalnya apa pada wanita yang mengalami PCOS? Menjawab untuk tata laksana utama sendiri dari PCOS itu sendiri, dari yang saya tahu itu sebenarnya adalah modifikasi gaya hidup terlebih dahulu, dok. Dimana tadi kan ada faktor resiko dari PCOS sendiri, ada seperti
obesitas, kemudian resistensi insulin dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa dicegah apabila dilakukan modifikasi gaya hidup, sehingga modifikasi gaya hidup adalah tata laksana utamanya. Lalu berkaitan dengan defisiensi vitamin D itu sendiri kan masih menjadi perdebatan apakah vitamin D itu benar-benar berkorelasi dengan faktor resiko dari PCOS atau tidak. Tapi kalau misalnya kaitan dengan vitamin D, maka bisa dilakukan dengan mencukupi kebutuhan vitamin D pasien seperti itu, dimana kadar 25-hidroksivitamin D yang di bawah dari 20 itu dinyatakan defisiensi. Sementara kalau dia sudah masuk ke kategori yang selanjutnya yang sudah sufisien, itu bisa menurunkan resiko dari faktor resiko metabolik pada pasien PCOS seperti itu. Ada lagi nggak? Mau disempurnakan nggak? Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Arlan Satrio. Mungkin izin bertanya, Anake tadi melanjutkan dari pertanyaan Amira. Untuk kan tadi Anake bilang kekurangan vitamin D didefinisikan sebagai kadar serum yang kurang dari 20, sementara yang normal itu 30 sampai 50. Untuk misalnya kadar serumnya itu di angka 25 atau 26, apakah perlu diterapi lebih lanjut atau bagaimana? Sampai normal atau bagaimana? Sementara kan belum kekurangan. Untuk izin mengklarifikasi, maksudnya kalau misalnya nilainya 20 sampai 50 sudah sufisien, apakah perlu diterapi terkait dengan defisiensi vitamin D-nya lebih lanjut seperti itu atau bagaimana ya? Ya kan di sini kan tulisannya tadi di poin-poinnya kalau kurang dari 20 itu baru defisiensi kan. Sementara 30 sampai 50 itu kan baru dikatakan aman. Tapi kalau misalkan di antara 20 sampai 30 masih sampai. Baik. Untuk skor 21 sampai 30 sendiri itu berdasarkan kriteria Endocrine Society itu masuknya ke dalam klasifikasi yang insufisiensi. Jadi untuk yang sufisien itu adalah apabila dia 30 sampai 50 dinyatakan cukup adalah segitu gitu. Untuk yang 20 sampai 30 itu masuk ke insufisiensi, sehingga menurut pendapat saya masih bisa dilakukan terapi untuk penambahan suplementasi pada vitamin D-nya. Mungkin seperti itu. Karena masih masuk kategori yang insufisien. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bergas Yogusmo. Sebelumnya saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Satrio dan Amira. Tadi sudah disampaikan bahwa adanya terapi modifikasi dari gaya hidup dengan non-medikamentosa dan suplementasi vitamin D. Pertanyaannya, apakah jika non-medikamentosa tidak dapat terpenuhi, apakah ada medikamentosa seperti obat-obatan atau sampai pembedahan pada wanita PCOS terapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bergas. Izin menjawab. Kalau dari yang saya baca, untuk tata laksana pertama itu memang modifikasi gaya hidup. Tapi kalau misalnya memang dengan modifikasi gaya hidup ternyata tidak membaik, bisa dilakukan lini pertama medikamentosanya itu adalah dengan menggunakan seperti kontrasepsi hormonal seperti progestin atau progesteron. Karena yang terjadi pada pasien PCOS itu adalah hiperandrogenisme, di mana di sini terjadi penurunan kadar SHBG yang berkaitan dengan androgen, sehingga nanti kadar testosteron bebas itu cenderung tinggi pada pasien-pasien PCOS. Ini yang menyebabkan pada pasien PCOS itu hiperandrogen, dan hal ini tuh bisa ditata laksana dengan menggunakan tadi medikamentosa lini awalnya. Kalau yang saya tahu ada kontrasepsi hormonal seperti progestin, itu bisa meningkatkan kadar SHBG. Jadi semakin banyak androgen yang berikatan SHBG, sehingga nanti free testosteronnya itu jadi berkurang seperti itu, sehingga bisa menjadi tata laksana dari pasien PCOS. Selamat sore, Anda, terima kasih untuk presentasinya. Peran saya Cikita. Di sini saya izin menanyakan terkait suplementasi dari vitamin D, di mana suplementasi dari vitamin D sendiri kan yang beredar di ada di masyarakat, di apotek sendiri itu dia, kalau nggak salah pernah baca, itu bisa sampai 1000 international unit. Untuk itu apakah pasien ini, sedangkan yang dibutuhkan itu kan tadi serumnya sekitar 20 sampai 30, which is kalau dilihat itu dari kadarnya itu sangat beda jauh. Apakah dapat dijelaskan terkait kedua hal itu, dan mungkin dapat diedukasi juga apakah pasien ini dapat overdosis atau tidak terkait dari vitamin D itu sendiri? Baik, izin menjawab. Kalau dari saya tahu, vitamin D sendiri itu kan kadar sufisiennya itu adalah apabila dia 30 sampai 50 tadi berdasarkan kriteria tadi, dan vitamin D itu bisa menjadi toksik, terutama apabila kadarnya di atas 100 itu bisa menjadi toksik. Jadi ada beberapa
ada beberapa efek yang bersifat toksik apabila seseorang itu mengonsumsi terlalu banyak vitamin D atau vitamin D-nya itu berlebihan di dalam tubuh seorang. Misalnya kalau misalnya pada anak-anak, jadi peningkatan tekanan darah, Dok. Bisa terjadi peningkatan tekanan darah dan hiperkalsifikasi dari jaringan tubuh. Mungkin baru segitu, Dok, yang saya tahu, Dok. Jadi kalau saya ambil semua pertanyaannya tadi itu ya, yang ditanya sama teman-teman kalian itu kan pada prinsipnya ini kan di jurnal ini kan memberikan gambaran bahwa kalau dia PCOS itu dia kadar vitamin D-nya lebih rendah daripada yang tidak PCOS. Betul kan? Nah, pada pasien yang ingin apa ini? Rencananya apa? Planningnya apa ini? Untuk membandingkan apa sebenarnya di jurnal ini? Untuk membandingkan kadar vitamin D pada wanita PCOS berdasarkan faktor risiko. Niatnya diapakan niatnya? Niatnya sebenarnya diapakan? Untuk pasien-pasien apa nih, rencana program hamil kah? Apa rencana apakah gitu, ada nggak? Atau hanya membandingkan saja nih BMI tinggi gini. Bandingkan aja. Berarti di sini kan disimpulkan bahwa kalau dia memiliki BMI yang tinggi, berarti orangnya apa kalau BMI tinggi? Obesitas atau overweight, maka dia peluang untuk definisi vitamin D-nya semakin besar. Nah, kalau semakin besar maka akan mudah terjadi gangguan apa? Hormonal. Contohnya apa tadi hormonalnya? Hiperandrogen. Dua apa? Oligomenore. Jadi mensnya bingung, dia panjang-panjang, jauh-jauh mensnya, sehingga pada pasien PCOS ternyata dia lebih rendah kadar vitamin D-nya dibandingkan yang tidak, betul kan? Sehingga di jurnal ini diberitahu nggak tentang terapinya apa? Diberitahu nggak? Tidak diberitahu. Nah, si Bragas kan tadi nanya terapinya apa saja, betul? Apakah ada pembedahan? Ada nggak? Di situ di luar konteks dari jurnalnya sebenarnya. Kamu hanya, kalau kamu di jurnal ini jawabannya apa kira-kira? Tadi yang saya kasih garis bawah itu apa? Iya, caranya. Nah, itu tadi lifestyle dengan cara berolahraga di luar. Kalau operasi bagaimana? Bisa menggunakan ovarian drilling, jadi laparoskopi itu dibolong-bolongin gitu, ovarian drilling. Tapi di jurnal ini nggak disebutkan karena memang dia konteksnya hanya memberitahu nih vitamin D-nya itu rendah loh pada pasien dengan PCOS dan overweight dan sebagainya. Jelas ya. Terus efeknya apa kalau vitamin D-nya drop? Maka potensi terjadinya PCO semakin tinggi. Itu aja sebenarnya poinnya di sini, karena di sini pembahasannya jurnal reading. Sehingga kalau kita berikan suplemen vitamin D yang it means dia bisa menjadi normal, diharapkan peluang untuk terjadi PCO semakin rendah. Begitu kira-kira kesimpulan dari semua pertanyaan teman-teman kalian. Jadi nggak sampai ke yang mana-mana dulu, karena ini konsepnya adalah jurnal reading. Oke ya, cukup. Oke, karena udah cukup, kita akhiri untuk jurnal reading kali ini. Tepuk tangan dulu buat Anneke. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.